Selamat malam, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada dan sedang mengikuti siaran live streaming pra FDC dari GKI Anugerah Bandung, tempat di mana siaran ini dilakukan. Ada banyak hal di dalam kehidupan yang menjadi perhatian kita. Salah satunya adalah keluarga. Pertanyaan yang mungkin perlu ditanyakan kepada setiap kita. Sebagai seorang anak Tuhan, siapakah yang harus memuridkan anak-anak kita? Puluhan tahun, para orang tua berpikir itu adalah tugas gereja. Dan gereja melakukan begitu banyak hal untuk membina, membangun anak-anak, remaja, pemuda, hingga kepada orang dewasa. Tetapi kita menemukan, baik riset Barna ataupun riset bilangan, memberikan kepada kita sebuah fakta. 73,1% anak muda yang tetap mempertahankan imannya hingga saat ini dari generasi G ataupun generasi milenial adalah mereka yang memiliki keluarga yang menginspirasi iman mereka. Bagaimana dengan gereja? Pengaruh gereja atas mereka. Sebagian dari mereka menjawab, hamba Tuhan, youth pastor, ataupun seorang sahabat. Dan ternyata hamba Tuhan hanya 10% di dalam research itu. Ini mengembalikan kepada kita sebuah situasi yang firman Tuhan peringatkan kepada setiap orang tua di dalam Ulangan 6. Di mana Tuhan memanggil setiap orang tua untuk menjadi pemurid utama. Para sosiolog menyatakan bahwa kebanyakan remaja dan orang tuanya mungkin tidak menyadari, menemukan bahwa riset sosiologi agama menemukan pengaruh sosial terpenting dalam membentuk kehidupan agama orang muda adalah kehidupan iman yang dicontohkan dan diajarkan pada mereka oleh orang tuanya. Ini memberikan kepada kita sebuah kesadaran adalah benar apa yang Tuhan perintahkan di dalam Ulangan 6. Charles Hodge mengatakan bahwa kepala keluarga harus bisa membaca Alkitab dan memimpin doa. Semua orang yang tunduk pada pengawasan atau perlindungan gereja harus bisa menjaga keluarganya dalam penyembahan kepada Allah dalam hal ini. Tanggung jawab seorang pria kepada anak-anaknya dan juga kepada Tuhan mengharuskannya membuat rumahnya menjadi Betel. Kalau bukan Betel, maka rumah itu adalah tempat bagi roh jahat. Hal inilah yang akan kita pikirkan malam ini. Mari jemaat kekasih, dimanapun Anda berada, kita akan satukan hati kita untuk akan menyembah Tuhan. Rindu akan Tuhan yang memenuhi hati kita dengan hadirnya dan sapaannya. Dengan
dalam setiap kita orang percaya. Rindu untuk menjumpai kita di sana. Sebagai kerinduan kita di hadapannya. Di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Engkau yang bersemayam di tempat yang tinggi, kudus dan tak terhampiri, namun telah berkenan menghampiri kami melalui kedatangan pribadi Kristus, menjadikan Engkau dekat dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau menyelamatkan kami. Engkau bukan saja memberikan kepada kami sebuah kehidupan yang kekal yang akan kami jelang di akhir hidup kami, tetapi kekekalan itu telah terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Dan Kau menempatkan kami di tempat kami masing-masing, khususnya di tengah keluarga kami, untuk menjadi orang-orang yang akan menceritakan akan kasih-Mu, yang menunjukkan teladan bagaimana menghormati Engkau dan menyembah kepadamu. Dan Kau rindu kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi pemurid di tengah-tengah keluarga kami. Namun Tuhan, Kau tahu betapa lemahnya kami di dalam memahami isi hati Tuhan. Betapa tidak percaya dirinya banyak orang tua untuk melakukan tugas yang mulia yang telah Kau berikan. Namun kami rindu kami tidak terus berada di tempat seperti itu Tuhan, di situasi seperti itu. Kami rindu kami menjadi orang tua yang menggunakan hak istimewa ini di dalam keseharian hidup kami bersama dengan
milik pusakamu yang berharga yang telah kau tempatkan di dalam keluarga kami. Dan kami rindu diperlengkapi, baik melalui pra-FDC maupun dengan rangkaian workshop dan FDC yang akan dilakukan di dalam akhir bulan ini. Kami memohon kau berhadir di tengah-tengah kami dan memberikan kepada kami sebuah keterbukaan untuk menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu. Betapa kami rindu Tuhan, hidup kami, hidup keluarga kami menjadi sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh boleh menyatakan keindahan keselamatan di dalam Kristus. Dan bagaimana kami bisa mewariskan iman kami kepada mereka, dan mereka boleh menjadi keturunan kami yang kudus yang boleh terus berada di hadapan Tuhan, melayani dan juga dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pertemuan kami malam ini. Amin. Siti Stat mengatakan, hanya ada satu kehidupan yang akan segera berlalu, dan hanya apa yang dilakukan bagi Kristus yang akan bertahan sampai kekekalan. Kita hanya diberikan satu hidup, dan jika kita menghidupi hidup kita itu dengan benar di hadapan Tuhan, itu cukup. Mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian, menyerahkan kehidupan kita dan keluarga kita menjadi lagu cinta bagi Tuhan. Sebatas perlu ku datang Tuhan, hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu ku datang Tuhan, hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Rindukah kita mempersembahkan hidup kita jadi lagu cinta bagi Tuhan? Mari kita persembahkan hidup kita kepadanya. Ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti,
Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu, atau Dia bukan Tuhan sama sekali di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita ingin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Himawan, kita sama-sama akan mengangkat sebuah pujian tentang mengikut Yesus. Biarlah ini boleh menjadi sebuah perenungan. Apakah kita rindu untuk bisa menjadi pemurid-pemurid yang membawa keluarga kita menjadi pengikut Yesus yang setia. menjadikan itu kesukaan. Lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan
Tio akan menyampaikan bagaimana orang tua bisa memuridkan anak di tengah keluarga. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan sharing saya malam hari ini, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini, kami boleh berhenti sebentar dari semua aktivitas kami, karena kami mau Tuhan, dibelajar kembali, diingatkan kembali, dikoreksi, ditegur, untuk satu pesan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam keluarga kami. Dan Engkau Tuhan menganugerahkan dan mengurapi hamba-Mu, dan juga setiap dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan melalui YouTube di rumah masing-masing maupun juga di tempat ini. Kami siap untuk mendengarkan pesan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Satu sukacita dan sebuah kehormatan untuk saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang di gedung ini maupun juga di rumah Anda masing-masing yang menonton melalui YouTube. Nama saya Himawan Hadiraharja, saya dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga sebagai Direktur Eksekutif Family First Indonesia, sebuah pelayanan keluarga yang hadir untuk memperlengkapi dan menolong pasangan suami istri, orang tua untuk membangun kehidupan keluarga yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, untuk mengenal Family First Indonesia lebih lagi, Anda bisa mengunjungi website kami atau Anda bisa menghadiri acara Family Discipleship FDC nanti pada akhir Oktober mendatang bersama Pastor Peter Tanci. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan satu pesan yang saya beri judul Lost at Home. Satu judul yang cukup menarik yang akan bicara soal apa? Nanti kita dengarkan sama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, sebagai orang percaya kita punya satu tugas yang begitu luar biasa. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, jelas sekali sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan sebuah pesan yang menjadi pesan yang sangat perlu kita cermati, kita renungkan, dan yang lebih penting lagi kita lakukan dalam kehidupan kita. Pesannya seperti berikut ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Tuhan Yesus pada prinsipnya, amanat agung ini berbicara soal pemuritan. Bagaimana menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid-murid Kristus. Membaptis mereka dan kemudian mengajar mereka prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Begitu pentingnya pesan ini sehingga seringkali kita diingatkan terus-menerus yang menjadi esensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada begitu banyak memang definisi tentang pemuritan Kristen. Saya ambil satu yang ditulis oleh John Stott dalam bukunya Radical Disciple, mengatakan pemuritan Kristen adalah proses tempat para murid bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan Yesus Kristus dan diperlengkapi oleh Roh Kudus yang mendiami hati kita dan mengatasi tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan ini dan semakin menyerupai Kristus. Ada beberapa kata kunci yang saya sengaja highlight dari definisi ini. Kata pertama adalah proses. Artinya pemuritan bukan program, tapi proses. Beberapa gereja mendengar kata pemuritan, oh kami sudah melakukan. Tapi kemudian ketika dijelaskan, dijabarkan, ternyata bagi mereka adalah sebuah program. Padahal pemuritan sebuah proses. Prosesnya bagaimana? Proses di mana seorang sebagai seorang pribadi bertumbuh dan berkembang dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi tolok ukur, menjadi soko guru, menjadi batu penjuru, menjadi patokan adalah Tuhan Yesus. Kenapa pemuritan itu perlu dilakukan? Selama kita hidup di dunia ini, kita perlu diproses.
Setiap dari kita menjalani sebuah namanya proses kehidupan juga. Dari bayi, kanak-kanak, remaja, dan semuanya itu adalah sebuah proses yang cukup panjang. Dan dalam proses itu ada berbagai pengujian, ada berbagai sukacita juga, ada hadiah, ada reward, tapi juga ada disiplin, ada sanksi, ada punishment. Tapi semua itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan setiap dari kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan kita. Pemuritan artinya sebuah aktivitas yang dengan sengaja bermitra dengan orang Kristen yang lain untuk menolong orang tersebut mentaati Yesus dan bertumbuh dalam hubungannya sehingga ia bisa membantu orang lain melakukan hal yang sama. Artinya ada sebuah proses yang berkesinambungan. Ketika seseorang dimenangkan, ditangkap, dimuridkan, bukan hanya berhenti pada satu jiwa saja. Dia yang dimuridkan, dia yang didewasakan ini diharapkan kemudian juga bisa memultiplikasi, memuridkan juga jiwa-jiwa yang lain. Kita bisa melihat patternnya, polanya. Bagaimana Yesus dengan 12 muridnya, dari masing-masing 12 murid ini memuridkan lagi. Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan jemaatnya. Bagaimana kehidupan gereja mula-mula dipenuhi dengan sebuah proses pemuritan ini dan hasilnya sungguh luar biasa. Pemuritan adalah bicara bagaimana menyelamatkan jiwa yang terhilang yang belum mengenal Kristus, yang harusnya mati oleh karena dosanya, tetapi karena dia berjumpa dengan Kristus, diperkenalkan dengan Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi bayi rohani yang kemudian kita bimbing untuk menjadi pribadi yang dewasa, bahkan kemudian dia juga bisa menghasilkan murid-murid yang lain. Begitu mendengar kata pemuritan, ada beberapa salah kaprah yang perlu diluruskan. Ada yang bilang begini, untuk bisa memuridkan berarti hidup saya harus sempurna dulu, baru saya bisa memuridkan. Kan gak lucu Pak, saya masih belepotan. Kalau pengkhotbah bilang, mari kita buka kitab Timotius, saya cari di perjanjian lama. Mari kita buka kitab Daniel, saya buka di perjanjian baru. Tapi kemudian saya harus memuridkan orang. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi, tidak ada kualifikasi khusus persyaratan yang begitu menjelimet untuk kita bisa menjadi mentor atau menjadi pemurid. Kita sambil dimuridkan, kita juga bisa memuridkan. Sambil memuridkan, kita juga dimuridkan. Belajar bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Dan pada dasarnya setiap dari kita pun perlu dimuridkan. Saya pun perlu dimuridkan. Setiap dari kita punya yang namanya blind spot. Kalau ada nyetir mobil harus ada spionnya. Karena pandangan manusia hanya bisa maksimal 180 derajat. Kita tidak bisa melihat yang di belakang, kita perlu kaca spion. Kita perlu orang yang memuridkan kita, membimbing kita, karena kita juga punya blind spot. Kita pikir kita sudah bagus, tapi kita perlu orang lain memuridkan kita. Kita izinkan, kita buka hati, kita izinkan dia untuk mengkoreksi kita, membimbing kita, memberi masukan yang baik. Karena mungkin orang ini melihat hal-hal yang kita sendiri nggak sadari. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, seorang mentor saya berkata, Him, saya lihat kamu itu punya talenta, saya lihat kamu ini akan dipakai Tuhan untuk bicara soal keluarga. Dan kalau lebih khusus lagi soal parenting. Yang mana waktu itu saya mengatakan kayaknya bukan tongkrongan saya deh. Saya kayaknya nggak mungkin pelayanan keluarga. Saya dulu sekolah psikologi, S2-nya SDM, gak ada kepikir sama sekali untuk menggeluti pelayanan keluarga. Saya pikir saya cuma jadi orang baik-baik, kerja di bagian HRD, dan kemudian bisa mendapatkan penghasilan menghidupi keluarga saya. Sampai kemudian saya berjumpa dengan orang demi orang yang membimbing saya dan membuat saya menemukan apa yang panggilan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup saya. Kita perlu orang lain untuk membimbing kita, menantang kita, mendorong kita dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ada lagi yang bilang begini, kalau gitu pemuritan sama dengan mentoring toh Mbak.
Ada perbedaan yang sangat signifikan. Mentoring berbicara soal proses apa yang ditawarkan oleh mentor berdasarkan hikmat dan pengalamannya kepada orang yang bisa dia bagikan pada orang lain. Sementara pemuritan tidak berbicara mengenai si pemurid, tapi berbicara tentang Kristus. Apa yang Yesus miliki, apa yang Yesus tawarkan kepada orang lain melalui hikmat dan kehadirannya. Artinya begini, Anda tinggal harus mengikuti dan mentaati Yesus dalam kehidupan Anda dan bersedia untuk menolong orang lain melakukan hal yang sama. Paulus mengatakan, follow me, ikuti aku, titik. Enggak. Paulus berkata, ikuti aku, teladani aku, lihatlah aku, karena aku meneladani Kristus. Follow me as I follow Christ. Paulus tidak pernah mengajak orang-orang murid-murid di bawahnya hanya melihat kepada dia saja. Tapi dia kembalikan lagi kepada Tuhan Yesus. Inilah esensi pemuritan. Bagaimana kita menolong orang-orang lain di sekeliling kita untuk bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Loh, pemuritan itu kan cuman metode aja lah, program ganti nama lah. Dulu namanya Komsel mungkin, dulu namanya persekutuan, sekarang pakai biar keren agak relevan, pakai pemuritan. Ujung-ujungnya program lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, pemuritan adalah relasi, bukan programnya. Banyak gereja, banyak orang yang agak buntu untuk melakukan langkah pertama melakukan pemuritan karena kurikulumnya apa ya? Materinya apa ya? Terus nanti ketemuannya bagaimana? Terus nanti berapa lama durasinya? Terkotak-kotak, terjebak dengan istilah program, project, event, whatever the name is. Padahal sesungguhnya pemuritan adalah sebuah relasi. Dan untuk sepenuhnya meresponi amanat agung, kita perlu menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Artinya, karena ini sebuah relasi, sebuah proses, kita perlu menghabiskan waktu yang konsisten dengan orang percaya lainnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, pemuritan tidak bicara soal gedung, tidak bicara soal lokasi, tidak hanya melulu bicara soal kurikulum. Pak, tapi kan penting. Ya, itu semua memang penting memang, tidak salah. Tetapi kalau kita nunggu sempurna dulu, kita tunggu kurikulum yang the best dulu, kita tunggu apa lagi? Tempat yang terbaik lebih dulu. Saya khawatir kita sebetulnya sedang mencari-cari alasan yang kuat untuk tidak melakukan amanat agung. Beberapa merasa melakukan amanat agung, tetapi yang terjadi adalah memindahkan anggota gereja lain ke dalam gerejanya. Bapak Ibu melihat definisi pemuritan, melihat mengacu pada beberapa salah kaprah yang diluruskan tentang pemuritan. Izinkan saya mengingatkan kita semuanya, the best place, tempat terbaik, tempat pertama dan utama untuk melakukan pemuritan sesungguhnya adalah keluarga. Saya nggak bilang gereja nggak penting, jangan salah. Gereja tetap perlu melakukan perannya, memfasilitasi ini semuanya. Tetapi tempat pemuritan yang terbaik sebetulnya Tuhan sudah siapkan, yaitu sebuah institusi bernama keluarga. Institusi pertama yang Tuhan bentuk sebelum ada kerajaan, sebelum ada republik adalah keluarga. Keluarga menjadi satu institusi yang punya porsi yang sangat besar, dilibatkan oleh Tuhan di dalam karya penebusan. Dengan Yesus Kristus lahir di dalam keluarga. Yesus dibesarkan dalam keluarga. Yesus melakukan mujizat pertama, pernikahan di Kana. Begitu kentalnya pesan yang Tuhan mau ingatkan bagi setiap saudara dan saya. Bahkan dalam Maliaki pasal 2 ayat 15-16, khususnya di ayat 15, jelas sekali Tuhan menitipkan sebuah visi yang sangat jelas. Apakah yang dikehendaki? Kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan seorang pria dan seorang wanita. Keturunan ilahi. Artinya melalui keluargalah Tuhan mempertajam. Bukan hanya sekedar memenuhi bumi, beranak cucu bertambah banyak. Tidak hanya sekedar itu. Tapi menghasilkan keturunan ilahi. Satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter ilahi, karakter-karakter Tuhan. Untuk melakukan itu, maka ada sejumlah
syarat dan ketentuan dalam tanda kutip, yaitu jangan sampai terjadi ketidaksetiaan, jangan ada perceraian, dan jangan ada kekerasan di dalam keluarga. Karena Tuhan membenci itu semuanya, karena itu menggagalkan rencana Tuhan, yaitu menghasilkan keturunan ilahi. Masalahnya bagaimana keadaan di Indonesia? Sebuah lembaga Bilangan Center tahun 2018 membuat sebuah survei riset tentang spiritualitas anak muda Kristen. Saya kutip beberapa temuannya yang menarik. 73,1% mengakui anak remaja Kristen mengakui mengenal Tuhan Yesus dari orang tuanya. Puji Tuhan, haleluya. 43,1% remaja mengatakan kalau saya punya masalah, orang pertama yang saya cari sebagai tempat curhat adalah orang tua saya. Puji Tuhan, haleluya. Sayangnya, survei yang sama menemukan juga ini. Hanya 20% anak remaja yang mengaku orang tuanya benar-benar dekat dengan dia. Orang tuanya dalam tanda kutip kepo yang positif. Maksudnya apa? Orang tuanya mau tahu bagaimana dinamika pergumulan kehidupannya, bagaimana perkembangan studinya, bagaimana pergaulannya, lagi jatuh cinta atau enggak, lagi deg-deg naksir orang atau tidak, dan segala macam. Termasuk orang tuanya juga kepo tentang perjalanan spiritualitas dari anaknya, ikut memperhatikan kehidupan kerohanian anaknya. 9,8% bahkan mengaku pernah lari dari rumah, hampir semuanya terkait dengan masalah keluarga. Yang lebih menyedihkan lagi 14,2% anak muda Kristen pernah terfikir untuk bunuh diri. Bahkan 3,5% sudah mencoba mau bunuh diri. Bapak Ibu, ini di Indonesia. Lembaga yang sama membuat sebuah survei yang menarik lagi awal tahun 2021. Hasilnya adalah 1 dari 4 anak muda Kristen sering merasa dirinya enggak berguna. 2 dari 3 anak muda Kristen belum bisa menerima kekurangan yang ada dalam dirinya. Gambar dirinya kurang baik, kurang sehat. 1 dari 3 anak muda Kristen masih sulit mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepadanya atau kepada keluarganya. Alias mengalami kesulitan untuk mengampuni. Bukankah ini adalah hal-hal nilai-nilai yang sangat-sangat mendasar bagi kehidupan kita orang percaya? Survei yang sama menemukan juga 1 dari 3 orang anak muda di Indonesia perbuatan baik saja cukup sudah bisa menyelamatkan dia. Cukup berbuat baik bisa masuk surga. 1 dari 4 anak muda Kristen di Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Bapak Ibu, inilah gambaran kondisi anak muda Kristen di Indonesia saat ini. Sebuah wake up call buat saudara dan saya. Kalau kita tidak dengan sengaja, intentionally melakukan pemuritan kepada anak-anak kita, maka kita dalam tanda kutip memberi peluang kepada dunia yang akan memuridkan anak-anak kita dengan paham-paham, dengan pengajaran-pengajaran, dengan nilai-nilai yang bisa jadi bertentangan dengan firman Tuhan. Dunia memang bisa membuat anak kita terhilang. Tapi yang jauh lebih berbahaya ketika anak kita terhilang justru ketika mereka masih bersama-sama dengan kita di dalam keluarga kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya anak kita tidak terhilang di dalam keluarga kita? Bapak Ibu, saat ini anak kita sedang dalam satu arena pertempuran tarik-menarik. Dunia sedang berusaha menarik Anda ke dalam genggaman tangannya dan membawa mereka menjauh dari Tuhan. Bila kita tidak segera menggenggam tangan anak kita dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus yang siap untuk memegang tangan mereka dan menuntun mereka di sepanjang hidup mereka. Setiap anak butuh yang namanya home, butuh yang namanya rumah. Kalau kita yang sudah dipercaya oleh Tuhan untuk membesarkan anak, mau 1, mau 2, mau 3, mungkin ada yang 5, berapapun itu. Tapi kalau kita tidak dengan sengaja meng-create home, maka akan ada home yang lain yang siap menampung anak-anak kita. Home yang bernama game online, home yang bernama Discord, home yang bernama komunitas-komunitas yang justru membawa anak kita semakin menjauh dari Tuhan. Bagaimana Pak caranya supaya kita
supaya anak kita tidak terhilang. Nomor satu, bawa anak kita kepada Tuhan. Enggak ada jalan lain. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, berkata begini, bagaimana kita bisa melihat kerajaan Tuhan bertumbuh dan berkembang saat kita yang adalah murid-muridnya tidak mengajarkan Injilnya kepada anak-anak kita. Sebelum kita ngomong soal penginjilan kepada suku-suku terhilang, enggak salah sih, ada yang terpanggil demikian, puji Tuhan, haleluya. Jangan lupa loh, ada jiwa-jiwa juga yang perlu kita injili dan pastikan kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara dan saya sebagai orang tua justru jadi batu sandungan sehingga membuat anak-anak tidak datang kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Markus jelas sekali yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus bukan orang Israel, bukan imam Farisi, bukan ahli Taurat, tapi adalah murid-murid Kristus yang menghalang-halangi anak-anak ketemu Tuhan Yesus. Siapakah murid-murid Kristus saat ini? Saudara dan saya. Bisa jadi saudara dan saya sebagai orang tua yang justru menghalang-halangi anak kita datang kepada Tuhan. Pertanyaannya, kapan Pak kita menghalang-halangi anak kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, ketika kita nggak bangun relasi sama anak kita. Anak kita dan anak kita seperti ada jurang di antara kita berdua. Papa nun jauh di sana tinggi dengan segudang prestasinya, dengan segudang gelar-gelarnya, dengan segudang posisinya yang hebat. Wow, keren banget. Dan setiap kali selalu ngomongnya, jaga ya, behave ya. Jaga nama baik papa mama. Papa mama ini pemimpin di gereja. Papa mama ini pembicara keluarga. Jaga sikap, jangan bikin malu. Membuat anak-anak merasa, loh, jadi kalau kami ini behave bukan buat kami benefitnya. Buat papa mama. Ayo Bapak Ibu, bangun relasi. Saya nonton sebuah video sekelompok domba dites. Bukan gembalanya yang manggil, gak nurut. Orang kedua bukan gembalanya juga, dites untuk manggil, mereka gak nurut. Tapi kemudian ketika gembala mereka yang memang setiap hari membawa mereka, menuntun mereka, begitu memanggil domba-domba ini, mereka langsung nurut. Bapak Ibu, di tengah-tengah begitu banyak suara di sekeliling anak-anak kita. Suara melalui Discord, suara melalui TikTok, suara melalui YouTube, suara melalui Instagram. Pastikan anak kita tetap bisa mengenali suara kita dan hanya mau menuruti suara kita. Bukan yang lain. Dan itu hanya bisa terjadi kalau intentionally kita invest waktu bersama anak-anak. 1,5 tahun ini kita bergumul dengan namanya pandemi. Satu sisi banyak ketidakjelasan, banyak pergumulan. Tapi di dalam pergumulan itu ada sebuah opportunity, ada sebuah peluang yang sangat baik. Ketika satu keluarga dikumpulkan bersama-sama. Ini momen untuk anak-anak banyak dengar suara kita. Ini momen di mana mereka perlu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus melalui mulut kita. Ini momen untuk anak-anak kita mendengar jatuh bangunnya kita memulai sebuah usaha. Jatuh bangunnya kita ketika sekolah dulu. Ini momen untuk kita membangun relasi dengan mereka. Karena tanpa relasi yang dekat, sulit untuk kita bisa membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Anak zaman now tidak bisa lagi dengan pendekatan. Pokoknya, dulu kalau almarhum papi saya sudah begini, saya langsung siap. Pokoknya kalau orang tua sudah begini, kalau orang Jawa bilang, sabdo pandetaning ratu. Raja sudah bertitah, itu semua langsung siap laksanakan. Tapi kalau anak zaman sekarang, saya coba begini sama anak saya, pokoknya jangan kaget tiba sebuah pertanyaan. Kenapa pokoknya? Kenapa harus pokoknya yang itu? Kenapa enggak yang ini? Bukankah ada cara yang lebih efisien? Kenapa enggak begini? Lah biasanya banyak orang tua langsung iritasi. Ini Sekia kok kurang ajar ya. Memberontak. Padahal bukan. Mereka bukan memberontak. Mereka memang kritis. Memang generasi sekarang, generasi Z, generasi Alpha, memang di build up-nya, dibangunnya dengan keinginan untuk kritis, bertanya yang cukup banyak. Kita harus belajar untuk membangun relasi dengan mereka. Kapan kita menghalang-halangi anak kita kepada Tuhan?
ketika kita nggak pernah mendidik anak kita mendekat dan mengalami Tuhan. Kita pikir itu tugasnya guru sekolah minggu, itu tugasnya pembimbing kaum muda di gereja, itu tugasnya guru agama. Bapak Ibu, kalau kita mau turun ke bawah, kita mau belajar sedikit Bapak Ibu. Ketika saya buka buku pelajaran agama dari anak saya nggak tahu di buku itu nggak pernah mengajarkan lagi tentang Allah Tritunggal. Nggak ada buku pedoman pegangan agama Kristen yang lagi mengajarkan tentang keselamatan. Semua lebih banyak tentang budi pekerti, nilai-nilai. Nggak heran Bapak Ibu, ketika mereka kuliah, mereka ketemu dengan teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Cuma dikasih 2-3 pertanyaan yang mengguncang iman mereka, langsung mereka goyah. Yuk, mumpung masih sama-sama kita mesti bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Kita kenalkan untuk mereka bergantung pada Tuhan Yesus. Kapan kita menghalang-halangi anak kita datang kepada Tuhan? Kita nggak ngasih teladan yang baik. Jangan bohong, bohong itu dosa. Tapi kemudian ketika anak kita, lah papa bohong. Ini enggak bohong, ini bohong putih. Enggak apa-apa bohong putih. Bohong demi kebaikan enggak apa-apa, udah diam kamu. Anda bisa bisik-bisik kanan kiri kalau Anda nonton bersama dengan keluarga Anda. Saya nggak ngerti yang Pak Him cerita tadi. Saya nggak termasuk kayak gitu sih. Saya nggak tahu. Kapan kita menghalang-halangi anak kita datang kepada Tuhan? Ketika kita tidak menjadi gembala yang baik bagi anak-anak kita. Seorang gembala yang baik, untuk menjadi gembala yang baik, kita perlu mendoakan mereka. Kita jaga kekudusan hidup kita. Bicara soal kekudusan, karena ketidakkudusan hidup kita itu bisa berdampak pada anak cucu kita. Dan saya menemukan dalam 20 tahun pelayanan keluarga saya dan istri saya berjumpa dengan banyak sekali pasangan suami istri yang bergumul dalam kehidupan pernikahannya. Dan setelah diurut ke atas, ternyata pohon keluarganya banyak masalah di atas. Kita tidak menjadi gembala yang baik ketika kita tidak menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran yang mereka perlukan dalam hidup. Pertanyaannya, lalu gimana Pak cara saya membawa anak saya datang kepada Tuhan? Apa yang perlu kita ajarkan? 3 hal yang sederhana saja. Yang pertama, ajar anak untuk terbiasa mempercayai, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Simple. 12 murid Yesus tahu Yesus, ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Kita nggak tahu seperti apa Tuhan Yesus. Tapi kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Semakin sering kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengenal siapa Tuhan itu secara utuh. Melalui pengalaman hidup Daud, pengalaman hidup Nuh, pengalaman hidup Ayub, pengalaman hidup Daniel. Mereka mendapatkan pengalaman komprehensif tentang Tuhan. Kita cuma tinggal membaca, merenungkan, dan melakukan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan kita. Dalam konteks modern ini, kami di Family First, kami punya satu buku namanya Anugerah Terindah. Ini buku untuk anak-anak SD. Tentang Tuhan Yesus, 14 cerita tentang Tuhan Yesus dari kitab Yohanes. Dari lahir sampai dengan kenaikannya ke surga. Ada aktivitas mewarnai, aktivitas games. Memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak-anak. Sekarang bisa dilakukan dengan cara yang sangat fun. Anda bisa download, Anda bisa hubungi Family First, Anda bisa dapatkan buku ini untuk bisa menjadi bahan PA, bahan memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak-anak. Berbahagialah saudara dan saya, kita hidup di abad ke-21, materi untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus itu banyak sekali. Yang kedua, ajar anak tentang keselamatan dan baptisan air. Kenapa kita perlu dibaptis? Apa itu keselamatan? Bagaimana cara mendapatkan keselamatan? Kenapa harus dibaptis kalau kita percaya pada Tuhan Yesus? Itu semua Anda bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Enggak perlu tunggu guru sekolah minggunya mengajarkan, enggak perlu tunggu pembimbing kaum mudanya yang melakukannya. Saudara dan saya bisa memperkenalkan kepada mereka sejak dini. Dan yang ketiga, justru menurut kami, dari pengalaman kami ini yang penting adalah ajar dan biasakan anak untuk mengenal dan mengalami kuasa doa. 1,5 tahun selama pandemi ini kami sekeluarga membangun mesbah keluarga setiap malam.
variasi satu hari hanya nyanyi kemudian doa. Hari berikutnya nyanyi, doa dan sharing. Yang sharing gantian. Tuhan percayakan pada kami 3 orang anak. Puji Tuhan 3-3 sudah masa remaja. Awal-awalnya mereka bingung. Kami sharing apa? Udah gitu sharingnya di depan papi mami lagi. Yang biasa kasih seminar, biasa kasih ini. Saya bilang gak apa-apa. Sementara kamu kopas dulu dari pengkhotbah lain juga gak apa-apa. Gitu ya. Dan mereka baca, mereka renungkan, mereka dengarkan, dan mereka belajar sharing. Sambil sharing kita koreksi pelan-pelan. Kita koreksi, kita benahin. Kita ajar mereka bagaimana memahami firman Tuhan dengan konteks yang benar. Tapi yang terpenting adalah ajak mereka untuk berdoa. Tidak hanya bagi kepentingan sendiri, tapi mendoakan orang lain. Dan setiap kali doa-doa itu dijawab, kami ngomong sama anak-anak, tuh lihat, kamu bingung mau milih magang atau bikin skripsi. Kita doa kalau memang Tuhan kehendaki kamu magang, Tuhan akan berikan tempat magang. Tuh kamu dapat tempat magang yang baik. Kamu bingung mau sekolah SMA di mana? Kita doa sama-sama supaya Tuhan berikan satu kesempatan bisa bersekolah di sekolah yang bagus. Tuh Tuhan jawab doamu. Banyak sekali kuasa jawaban-jawaban doa yang kami terima, yang kami bagikan kepada anak-anak. Dan kami katakan, Michael, Daniel, Jennifer, itu 3 anak kami. Papi mami gak mungkin temenin kalian seumur hidup kalian. Tetapi satu hal kalau papi mami sudah gak ada. Meskipun kalian, kokomu, adikmu gak bisa bantu kamu. Tapi ada satu sosok namanya Tuhan Yesus. Selalu siap nolong kamu. Dan dia cuma sejauh doa. Dialah yang bisa kau andalkan. Ketika teman-temanmu gak bisa kau andalkan. Ketika teman-temanmu gak bisa tolong engkau. Cuma dia yang bisa tolong. Dialah yang layak kau andalkan di sepanjang hidupmu. Itu perlu kita ajar kepada anak-anak kita. Saya belajar kuasa doa dari mama mertua saya. Seorang diri, beliau seorang tunggal membesarkan 6 orang anak dalam kondisi buta. Saya ingat sekali almarhum mama mertua saya mengatakan, saya ini gak punya apa-apa, saya cuma doa. Mami saya juga mengatakan, hei mami ini cuma ibu rumah tangga. Mami hanya bisa doa. Dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kami. Ajarkan kepada anak-anak. Yang kedua, supaya anak-anak kita gak terhilang. Tanamkan nilai-nilai kehidupan yang sangat mereka butuhkan. Karena selain iman kepada Kristus, yang anak-anak perlu miliki adalah nilai-nilai dan prinsip kehidupan yang sangat mereka perlukan. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Train up a child in the way he should go. So even when he's old, he will never depart from it. Ngajarnya, nanamnya waktu dari kanak-kanak. Terus continue sehingga sampai tua pun kalau dari anak-anak sudah ajarkan jalan yang benar, arah yang benar, nilai yang benar, cara yang benar, prinsip yang benar. Tentunya sesuai firman Tuhan. Maka prinsip nilai ini akan tertanam sampai dia tua nanti. Selain iman kepada Kristus, kita ajarkan nilai-nilai karena kita mau anak-anak kita jadi orang Kristen yang utuh. Hidup dan perbuatannya, perkataannya mencerminkan ibadahnya. Sejalan. Ada kesesuaian antara ibadah yang dilakukannya dengan kenyataan hidupnya sehari-hari. Nilai-nilai apa saja Pak yang perlu kita tanamkan? Beberapa di antaranya, keberanian, determinasi supaya gak mudah menyerah. Kesetiaan dan kesucian. Kita ajarkan untuk jaga kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang gaya pacarannya serba amburadul, kita perlu kembalikan mengajarkan tentang kekudusan dalam relasi kepada anak-anak kita. Kejujuran. 3 anak kami tahu persis. Salah satu yang kami gak suka adalah bohong. Mending kamu jujur. Makanya waktu anak saya yang kedua pernah waktu itu pulang dari sekolah. Dia bilang, Daddy, aku ulangan Mandarin udah tahu nilainya berapa. Berapa? Aku ulangan dapat 0. Dengan senyum. Oke, saya bilang, thank you for your honesty. Terima kasih buat kejujuranmu. Top. Papi senang. Tapi mari kita bicara soal 0-nya. Kenapa kok bisa 0? Soalnya aku gak ngerti. Lalu saya mengatakan, wah pucat toh,
Papi juga nggak tahu, papi juga nggak bisa bahasa Mandarin. Yuk kita cari jalan gimana cara mengatasi masalah kamu. Kalau anak kita jujur cerita masalahnya kepada kita, kalau kita reaksi dengan emosional, saya yakin berikutnya mereka nggak akan jujur. Jujur malah hancur kata mereka. Tapi kalau mereka jujur, kita afirmasi kejujuran mereka. Kalau ada masalah, kita selesaikan sama-sama. Ada kesalahan, kita koreksi. Supaya jangan sampai engkau tambah besar, kesalahan ini kau bawa-bawa terus. Kita ajar mereka tentang kerendahan hati. Semua ini punya Tuhan. Semua yang bisa kita alami, semua kita capai karena Tuhan. Ajar namanya kebaikan dan keramahan. Kepada orang lain, bagaimanapun status sosial ekonominya, perlakukan with respect. Minta tolong, kalau ditolong terima kasih. Mau satpam, mau waiter di restoran atau dimanapun, ramah, penuh kasih, loyal, dan kebergantungan. Maksudnya bukan menjadi orang yang tergantung, bukan. Kebergantungan maksudnya membuat mereka mau membangun sosialisasi, membangun komunitas, untuk bisa saling menolong satu sama lain. Sama kakak adik saling menolong. Kami bilang sama anak-anak kami, Michael, Daniel, Jennifer, friends come and go. Teman datang dan pergi. Yang jadi temanmu tahun ini belum tentu tahun depan tetap jadi temanmu. Tapi yang namanya koko, namanya adik, sampai kapanpun tetap menjadi keluargamu. Saling bantu. Jangan sampai kalian lebih rukun sama orang lain daripada dengan keluarga sendiri. Kalian harus saling menolong. Saya dan kakak saya juga kami saling mendukung. Adik-adik ipar saya juga dari keluarga yang dibangun untuk saling membantu sebagai satu keluarga. Ajar mereka untuk ketertiban dan kebersihan, untuk menghormati dan menghargai. Ada disiplin, tapi juga ada kelenturan, ada grace, ada firm, ada law, tapi juga ada grace, kasih karunia. Ada kepekaan dan juga tidak selfish. Karena orang dewasa tidak selfish. Orang dewasa akan memperhatikan kepentingan orang lain. Bagaimana Pak caranya menanamkan ini semuanya? Yang pertama dengan pengajaran dan sharing pengalaman. Apakah saat makan bersama, apakah saat sebelum tidur kita ngobrol bareng bersama, atau mungkin kencan dengan anak-anak, ya, nonton bareng, makan bareng. Kalau kami makan bersama, kami punya satu value, punya satu prinsip, satu rule. Nggak boleh ada gadget. Jadi semua begitu makan, duduk, gadgetnya taruh di pojok dan semua menghadap ke bawah. Yang pertama kali pegang gadget sebelum makan selesai, dia yang bayar makanan hari itu. Walah, kalau kami gimana dong, papi, mami? Nggak apa-apa, khusus buat kalian papi, mami terima cicilan 0%. Saya bercanda begitu. Poinnya adalah justru pada saat sambil menunggu makanan datang, kami bisa ngobrol santai, bisa main di situ. Kadang-kadang juga kencan secara bergantian, kami eksklusif pergi dengan satu persatu, dengan kokonya, dengan adiknya. Karena kami yakin ketika mereka masuk masa remaja, ada hal-hal yang dia nggak mau kokonya atau adiknya dengar. Makanya mau eksklusif cerita sama kami sebagai orang tuanya. Banyak mendengarkan cerita mereka. Bagaimana pergumulan mereka ketika sekolah online. Aduh papi mami ada guru. Ini waktu masih ketemu di kelas saja. Dia sudah flat cara ngajarnya. Begitu ngajar di Zoom, di Google Meet. Lebih ngantuk lagi. Lebih flat lagi. Seperti pembaca berita. Ya kita dengarkan, kita besarkan hatinya. Tapi justru dengan banyak mendengarkan mereka, kita tahu pergumulan mereka. Dan ketika mereka melihat kita banyak mendengarkan mereka, bukan lagi hal yang sulit buat mereka mendengarkan kita. Karena kita sudah lebih dulu mendengarkan mereka. Disiplin dengan benar dan konsisten. Melibatkan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga. Survei membuktikan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga ternyata menjadi lebih sukses ketika mereka bekerja atau ketika mereka berkarir. Kami buat jadwal di rumah. Nyapu, ngepel, jemur, apalagi cuci piring, buang sampah, kunci gerbang. Satu, melatih tanggung jawab mereka. Yang kedua, melatih mereka untuk kerja rapih, kerja yang excellent. Kami tekankan kepada mereka, ini bukan dalam rangka penghematan supaya nggak perlu bayar ART, bukan itu tujuannya. It is training you untuk melatih kalian, bersihin kamar masing-masing. Kenapa?
Karena semua yang namanya excellency, kerapihan, keteraturan itu dilatih dari hal-hal kecil. Ngepel, latih ketelitian. Nyuci piring, menata piring, terstruktur kelihatan dari situ. Jemur pakaian, mana yang lebih cepat kering, semua ada susunannya, diatur dengan rapi. Semua ini bagian dari pelatihan mereka untuk masuk dalam dunia pekerjaan nanti, dalam dunia bisnis. Banyak orang tua mempersiapkan masa depan buat anak. Ini hal yang baik sekali, nggak salah. Tetapi banyak orang tua yang lupa, ada hal yang penting lagi, yaitu mempersiapkan anak untuk bisa menghadapi masa depannya. Cara yang lain lagi, dengan meneladankannya. Nggak usah yang muluk-muluk. Dalam kehidupan kerohanian, berdoa, membaca firman, beribadah, kita teladankan. Bapak Ibu, bagaimana ibadah anak kita, bagaimana carakan anak kita beribadah, bagaimana mereka merespek ketika waktunya menyanyi, memuji Tuhan, bagaimana respek ketika mendengarkan firman Tuhan, itu mereka lihat dari orang tuanya. Termasuk dalam hal-hal kecil-kecil, misalnya protokol kesehatan, termasuk dalam hal kehidupan berlalu lintas. Kan verboden, kok ngelanggar? Nggak apa-apa, deket. Dengan kata lain kita mengajarkan kepada anak, it's okay to break the rules sometimes. Kita tanpa sadar memupuk anak kita untuk berani ngelanggar aturan. Papi kok nggak pakai helm, cuman perginya deket kok ke situ. Papi ini kan nggak boleh motor bertiga, nggak apa-apa, deket cuman sebentar ini ngelawan arus sedikit. Ayo Bapak Ibu, ya kita lakukan dengan hal-hal yang simple. Ini juga bagian dari pemuritan bagi anak kita. Kita muridkan dengan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, mari kita jadikan masa-masa ini sebagai kesempatan membuat perubahan dan pembenahan. Agar keluarga kita menjadi lebih baik, lebih kuat. Dan yang terutama, di ujung dari semua yang kita lakukan. Kenapa kita memuridkan, kenapa kita memberikan teladan yang baik, kenapa kita memuridkan anak-anak kita di rumah. Adalah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. For the greater glory of God. Supaya ketika orang lain melihat, oh kayak gini tuh anak Tuhan. Gak heran. Gak heran. Karena meskipun di masa-masa sulit, semua masa-masa sulit, tapi mereka tetap punya satu ciri yang beda. Karena mereka punya Tuhan Yesus, punya Kristus yang hidup melalui kehidupan mereka. Melihat anak-anak kita, mereka langsung tahu bahwa ada Tuhan Yesus menyertai anak kita. Bukan karena anak kita pakai kalung salib gede-gede, bukan karena anak kita setel lagu Kristen, tapi karena dari perkataan perbuatannya yang mencerminkan karakter Kristus. Bapak Ibu, saya mendorong kita semuanya, ayo kalau kita rindu menjadi orang tua yang lebih baik lagi, yuk kita ikuti acara ini, Discipling Your Family in Turbulent Times. Saya mendorong kita semuanya mengikuti acara tanggal 29-30 Oktober ini. Dan Family First Indonesia berkesempatan mengisi salah satu workshopnya. Bagaimana pentingnya kita punya visi di dalam keluarga. Menjadi salah satu tools kita dalam membangun generasi keturunan ilahi di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang rindu untuk memiliki keluarga yang lebih kuat? Berapa banyak yang rindu ingin melihat anak-anaknya menjadi bagian dari keturunan ilahi? Saya encourage, yuk kita mulai benahi dari keluarga kita. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya undang Anda untuk mengikuti acara Discipling Your Family ini. 29-30 Oktober dan segera mendaftar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Karena melalui pada malam hari ini Engkau telah mengingatkan pada setiap dari kami. Ada sebuah tugas yang sangat penting buat kami, memuridkan anak-anak kami. Dan untuk itu kami pun lebih dulu juga perlu dimuridkan. Tuhan tolong setiap dari kami. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam setiap ketidaksempurnaan kami. Tuhan kami mau untuk belajar berjalan di dalam ketaatan. Kami mau Tuhan untuk menjadi bagian, ambil bagian di dalam amanat agung. Yaitu melakukan pemuritan, memuridkan. Enggak jauh-jauh Tuhan, mulai dari keluarga kami. Mulai dari anak-anak kami. Tuhan, aku berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti acara pada malam hari ini. Berikan kepada mereka keberanian untuk membagikan pergumulan mereka
supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan melalui orang-orang sekeliling mereka. Berikan kepada mereka hikmat bagaimana memulai pembenahan dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Kalau ada di antara setiap dari kami yang hadir mengikuti acara malam hari ini, yang sedang dalam pergumulan dengan anak-anak mereka, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah mereka dan menolong mereka, memberi mereka hikmat untuk mereka bisa dengan rendah hati datang kepada anak mereka, meminta pengampunan, minta maaf, dan bersama-sama memperbaiki relasi mereka. Dan di atas dari segala-galanya ketika kami melakukan ini semuanya, Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa mengenal Kristus melalui kami, melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu saja yang layak menerimanya. Di dalam nama dan segala nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami doa mengucap syukur. Amin. Family is so vulnerable. If Satan cannot get you, you'll get your wife. If you can get the spouse, you'll get your children. Now, the moment he gets any one of these, you're affected. Really, it will bother you, yes or no? So most churches, most movement don't focus on family. Never, ever think ministry at home is secondary. Ministry at home is primary. Discipleship begins with the family. God's plan is for us to disciple our own children. Now, you may say, I'm not a father, I'm not a mother. You are going to learn something. Even if you are single, you have a role in discipling other members of your family. Do you realize it is in the family where character is developed? And that's why family is crucial. God's design for the family is for parents to tell their children to know God so that they can put their confidence in God. And that's why I tell parents, it is so crucial that God is real in your life, in my life, so that we can tell stories to our children. And our children will become attracted to who God is. And then they learn to trust Him. Can I ask you a question? When your children look at you, do they see that you love the Lord? Can they see our love for God? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa penutup. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa juga untuk conference yang akan dilakukan di tanggal 29 dan ke-30, dan juga untuk setiap keluarga yang mungkin saat ini telah mendaftarkan diri ataupun belum. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami berterima kasih untuk firman yang menegur, mengingatkan, dan membangkitkan sebuah kesadaran tentang pentingnya peran kami sebagai orang tua untuk menjadi pemurid di tengah keluarga kami. Tuhan, kami mungkin ada sebagian daripada keluarga yang mengalami pergumulan hebat untuk memulai sebuah tanggung jawab perjalanan iman bersama dengan anak-anaknya. Kami percaya bahwa Engkau yang mengutus kami masuk ke dalam perjalanan ini adalah Allah yang akan berjalan bersama dengan kami, menopang kami dengan anugerah dan hikmat dan kuasa-Nya. Beri kepada kami setiap keluarga sebuah tekad, sebuah keberanian untuk boleh melangkah, mengambil langkah pertama bersama dengan Tuhan. Dimulai dengan mengikuti konferensi yang akan dilakukan pada tanggal 29 dan 30. Kami terus berdoa untuk Pendeta Peter Tanci dan juga untuk setiap pembicara workshop yang akan melayani kami. Tuhan akan melengkapi mereka dengan hikmat-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga workshop yang dilakukan bukan hanya menjadi sebuah acara untuk memberikan pengetahuan kepada kami, tapi sungguh boleh menjangkau roh dan jiwa kami, sehingga ada sebuah
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap peserta yang telah mendaftarkan diri ataupun saat ini belum mendaftarkan diri, kami terus berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan mengirimkan orang-orang yang Tuhan inginkan untuk boleh mengikuti dan kemudian mengambil sebuah tekad baru di dalam perjalanan keluarga mereka. Terima kasih untuk seluruh rangkaian acara yang boleh berlangsung pada malam ini. Kami memohon Tuhan terus memberkati apa yang sudah ditabur boleh menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami di tempat-tempat yang subur dan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Kami menyerahkan Tuhan diri kami dimanapun kami berada. Kami rindu sungguh Tuhan Engkau boleh menolong kami melangkah satu langkah lebih dekat kepada kehendak dan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini kami berdoa dan memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, dengan demikian berakhirlah acara pra FDC pada malam hari ini. Sampai jumpa di tanggal 29 dan 30. Tuhan memberkati.